Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Pemirsa, ini seorang gadis bernama Nia Ashifa asal Kampung Kepu di Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, meninggalkan rumah tanpa kabar sejak 20 Agustus 2024. Orang tua Nia menduga anaknya pergi bersama dengan pria yang baru dikenalnya melalui Facebook. Kepergian Nia Ashifa tanpa jejak membuat orang tua gadis 19 tahun itu sangat cemas akan keselamatan putri mereka. Tony, ibunda Nia Ashifa, tidak henti-hentinya menangis dan berharap Nia segera pulang ke rumah dalam keadaan baik-baik saja. Nia belakangan banget, Neng. Kalau ke depan dong dia. Pulang. Cuma nggak akan marah. Kalau sumpah memang lu suka sama suka nggak apa-apa, restuin. Pokoknya lu pulang, bisa jaga diri sono, baik-baik ya. Yo. Kalau emang seandainya lu suka sama cinta nggak apa-apa dah, restuin. Yang penting lu pulang ke rumah. Ma jangan disiksa begini dah. Emang gak enak banget deh, ya Allah. Astagfirullahaladzim, dia balik, dia pulang. Pihak keluarga telah melaporkan kejadian ini ke pihak Polsek Tambelang, Bekasi pada 27 Agustus 2024, tepat sepekan kepergian Nia tanpa kabar. Pihak keluarga juga berupaya mencari Nia Ashifa dengan menyebar foto dan biodata Nia di media sosial. Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, Nia Ashifa ini sudah 10 hari meninggalkan rumah tanpa kabar dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan ibu dari Nia Ashifa, yakni Ibu Tuni, untuk menanyakan langsung bagaimana kemudian kronologi dan saat ini apakah Nia sudah berhasil ditemukan. Selamat siang, Bu Tuni. Ya, selamat siang, Bu. Bu Tuni, kami turut sedih dengan apa yang terjadi saat ini. Nia menghilang dari rumah, begitu. Bu Tuni, boleh diceritakan bagaimana kemudian pertama kali mengetahui Nia ini kabur dari rumah 10 hari yang lalu? Boleh diceritakan kepada kami, Bu? Ya, awalnya perkenalan dia sama laki ini di Facebook itu. Juga belum kenal sih, baru sebulan dia juga baru berhubungan sama pakai handphone aja, belum pernah ke rumah. Begitu sih ke rumah tuh, terus tinggal di rumah saya selama 2 hari. Setelah itu karena dia suka sama anak saya nggak restuin hubungan dia gitu. Begitu, pokoknya dia alasan, terus dia pergi dari rumah saya tanpa izin saya. Terus seperti dia bohongin saya supaya dia pergi tanpa sepengetahuan saya. Dia nggak bisa hubungin saya lagi, saya hubungin aja terus nggak bisa. Alasannya kata dia udah kerja, tapi alasan kerja itu tapi dia waktu saya telepon nggak diangkat gitu. Apalagi pengen gitu, saya ada WA aja dah gitu ya, pengen saya gitu ngobrol sama saya, pengen tahu keadaan dia. Saya tuh khawatir keadaan dia tuh harus keadaan gitu, supaya tahu dah gitu keadaan dia gimana, apa dia sehat bagaimana. Saya kan banyak ya kasus-kasus yang di lain gitu, di luar sana gitu, kasus banyak kasus itu terjadi pada anak saya gitu. Saya pengen cuma tahu keadaan dia aja tuh, tapi dia tuh kagak mau cerita gitu, kagak mau ngangkat telepon, malah itu semuanya nomor kita semua diblok sama dia gitu. Begitu sekarang HP-nya mati, gimana saya nggak mau cemas, nggak was-was gitu. Lagi itu dia anak perempuan, anak gadis gitu, dibawa sama lelaki yang belum lama dia kenal gitu. Saya takut itu dia ya berniat jahat sih tuh sama anak saya gitu. Saya gitu aja. Ibu Tuni, tahu dari mana anak ibu atau Nia ini dibawa oleh seorang lelaki yang baru dikenalnya itu? Apakah sempat cerita? Ya, soalnya dia tuh pertama awalnya tuh dia emang saya suruh pergi dari rumah saya kan ya. Saya suruh pergi dari rumah saya itu karena saya kan ya kondisi saya seperti ini gitu dah.
Laginya kan belum ada hubungan apa-apa, belum hubungan suami istri gitu. Jadi mereka pergi. Jadinya saya gimana ya? Nunggu anak kecil. Seolah-olah gitu. Saya pengen gitu dia ada kejelasannya, ya lelaki itu kalau emang buat namanya serius sama anak saya nggak apa-apa ya. Cuma caranya kan bukan seperti ini gitu. Caranya ya seperti kayak ninggalin itu tanpa izin gitu. Bawa anak saya tanpa izin. Udah gitu dia perginya katanya bohong, karena seperti pergi ke rumah ada kontrakan dia gitu di daerah Babelan gitu. Terus sampai di sana saya lihat itu nggak ngontrak di situ gitu, kontrak di situ sampai saya cari itu sampai nggak ketemu gitu. Semalaman saya cari nggak ketemu di situ. Kata dia ngontrak di situ. Dari soalnya kata dia mau nganter makanan buat dia gitu. Ya ternyata tuh nggak ada, itu sejak hari itu nggak, saya belum ada kabar dari dia lagi. Saya nggak tahu keadaan dia gitu gimana. Gitu aja. Oke, orang tua pastinya khawatir ya menunggu sampai 10 hari lamanya. Tapi Bu Iya. Tuni boleh diceritakan ini apa saja yang kemudian dibawa oleh Nia keluar dari rumah? Apakah membawa baju, kemudian juga membawa barang-barang yang lainnya? Kemudian memang diprediksi ini akan pergi lama begitu? Ya, dia sih bawa beberapa baju, saya lihat ada baju yang nggak ada gitu, terus sama bawa kendaraan gitu, bawa motor gitu. Oke, artinya ini tidak dijemput di rumah begitu ya? Dia pergi sendiri membawa kendaraan begitu Bu? Enggak, dia pergi sendiri kayak udah ada janjian gitu, udah janjian sama cowok itu gitu. Oke. Bu Tuni, kalau Nia sendiri saat ini masih duduk di bangku sekolah atau sudah selesai sekolahnya? Sudah selesai Bu. Sudah selesai. Artinya memang sedang mencari pekerjaan begitu? Oke. Iya. Nah, betul. untuk pria ini bertemunya apakah kemudian pada saat Nia sedang mencari pekerjaan atau bertemu memang hanya ketika dia bermain di media sosial tersebut? Bertemu saat dia lagi bermain gitu di media sosial itu. Tapi belum, iya, emang dia anak saya belum kerja juga. Saya rasa ini dia mungkin dia janjiin mau nyari kerjaan juga gitu. Saya rasa gitu juga gitu. Soalnya dia lagi nyari kerjaan Bu Tuni. gitu, tapi belum dapat. Iya. Saya rasa begitu. Itu waktu di WA begitu saya terakhir dia WA gitu. Oke, Ya, Bu Tuni, ini kan kayak bertemu di dijadiin media kerjaan sosial gitu, begitu sambil ya? cari kerjaan. Oke, bertemu di media sosial begitu dengan laki tersebut. Ketika mengetahui anaknya berhubungan mungkin dengan laki tersebut, ini Ibu sempat memberikan nasihat mungkin kepada Nia seperti apa yang mungkin menjadi cikal bakal perginya Nia dari rumah begitu Bu? Iya sih, pernah saya gitu. Bukan maksudnya apa-apa ya, bukan maksudnya ngelarang dia gitu. Apalagi soalnya orang dia baru kenal gitu ya, kan saya khawatir ya apa dia itu lelaki itu cuma modus gitu. Saya kan belum kenal lebih jauh sama lelaki itu, belum kenal lama gitu. Harus tahu namanya latar belakang gimana, keluarganya. Gitu. Saya pesen gitu, saya udah sih pesen hati-hati, jangan terlalu percaya sama orang gitu yang belum kita kenal lama. Oke, Bu Tuni, jika Nia menonton tayangan saat ini, apa yang ingin Bu Tuni sampaikan kepada Nia? Ya pesan saya, pulang Neng. Di sini semua sayang. Khawatir banget ini, rasanya tersiksa banget. Pulang, semua di sini semua sayang sama Neng. Kalau misalnya sama lelaki masih ada lelaki itu, nggak apa-apa pulang, nggak akan ada kebebasan diadil atau dihukum atau gimana, enggak. Kalau dia memang benar sayang, suka sama anak saya, nggak apa-apa. Itu mungkin jodoh anak saya, saya restuin hubungan dia. Yang penting dia benar-benar ada rasa tanggung jawabnya sama anak saya. Tadinya anak saya pergi sama dia dalam keadaan sehat, dia harus balik sama dengan keadaan sehat.
selamat sampai di rumah gitu. Saya pengen begitu. Laki itu harus nganterin anak saya pulang. Bukan berarti melalui media begini ya, saya rasakan karena khawatir saya soal nyari dia tuh nggak ketemu-temu gitu. Sudah capek, udah lelah gitu, nyari terus. Pokoknya di mana dia aja berada, pulang. Saya nggak akan marah. Oke. Baik, terima kasih Ya. Itu Ibu jodoh Tuni. anak Kami saya, nggak harapkan. apa-apa. Mhm. Ini ujian buat Kami saya. harapkan ya Bu Tuni, Nia ini segera pulang, segera kembali dalam kondisi sehat ke hadapan Ibu apapun yang Iya, iya. terjadi. Semoga juga pihak kepolisian segera bisa menemukan Nia dimanapun Nia berada. Terima kasih Bu Tuni sekali lagi. Assalamualaikum, sehat selalu Bu Tuni. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih. Ya pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.